Lebih lanjut, ini yang leukosit mieloid. Tadi kita belajar gambarnya, sekarang belajar apa itu morfologinya, kemudian jumlahnya, serta fungsinya. Nah, ada neutrofil. Dia morfologinya adalah PNN, polimorfonuklear. Ya, baik neutrofil, eosinofil, dan basofil. Serta sel mas itu adalah polimorfonuklear granulosit dengan bentuk nuklear yang banyak dan granulnya banyak. Jadi di mana jumlah masing-masing ada perbedaan. Paling tinggi adalah neutrofil, ya 2 sampai 7,5 per 10⁻⁹ per liter kali 10⁻⁹ per liter. Ini jumlah yang banyak. Neutrofil akan siaga untuk kondisi infeksi akut. Fungsinya yaitu sebagai fagositosis. Dia mampu langsung mendigesti mikroba. Kemudian ada eosinofil. Titernya di dalam darah dia lebih sedikit. Dia fungsinya memediasi reaksi alergi atau hipersensitivitas dan spesifik terhadap pertahanan pada helmin. Helmin itu cacing. Selanjutnya ada basofil. Titernya sedikit 0 sampai 0,1 kali 10⁻⁹ per liter. Ini memediasi reaksi alergi. Sama dengan sel mas, dia juga memediasi alergi dan dia tergantung spesifik tisu, jadi tergantung di jaringan yang mana. Untuk monosit dia agak banyak, 0,2 sampai 0,8 kali 10⁻⁹ per liter jumlah yang bersirkulasi. Dia di dalam sirkulasi masa hidupnya sekitar 40 hari. Dia sebagai prekursor bakal dari makrofag yang akan ada di jaringan. Jadi setelah 40 hari dia akan migrasi dari sel pembuluh di pembuluh darah akan menuju ke jaringan. Kemudian ada makrofag. Makrofag ini adalah monosit, demikian juga dengan dendritik sel. Semuanya ini monosit. Ya, fungsinya makrofag dia bisa fagositosis, dia langsung bisa mendigesti mikroba dan bisa berfungsi sebagai APC, antigen presenting sel kepada siapa? Jadi dia mempunyai tangan, ibaratnya dia mempunyai tangan yang memegang antigen untuk diberikan kepada sel T. Sel dendrit juga seperti itu. Dia memberikan antigen yang dia pegang kepada naif sel T. Dia pada naif sel T yang belum terpapar dengan antigen. Juga memediasi adanya adaptive response. Adaptive response itu yang menyebabkan timbulnya antibodi seperti itu. Jadi ada memori. Leukosit limfosit ini tadi sedikit kita bahas, ada apa saja kita ulangi, yaitu ada sel B, ada sel T, natular killer cell, ya. Nah, ada sel plasma. Sel plasma adalah bentuk dari sel B.
dia yang akan mengeluarkan sekresi, dia akan mengeluarkan antigen. Sel B, sel plasma, sel T, kemudian NKT sel, natural killer T sel, dan NK sel, itu semuanya adalah monosit. Yang membedakan dari mereka kecuali dari natural killer cell, dia yang tadi kita bahas termasuk dari innate immune response. Sedangkan sel B, sel plasma, sel T, dan NKT sel, natural killer T cell, semuanya mampu memiliki memori terhadap mikroba yang masuk ke dalam tubuh. Jadi mereka termasuk adaptive immune response. Fungsinya masing-masing. Sel B berfungsi sebagai humoral immunity karena dia akan mengeluarkan, dalam perkembangannya dia akan menjadi sel plasma sehingga akan mengeluarkan antibody. Sel plasma ini adalah diferensiasi terminal, diferensiasi akhir dari sel B, mensekresi antibody. Untuk sel T dan NKT sel, dua-duanya adalah sel yang bisa memediasi imunitas, serta terakhir NK sel, dia sebagai respon awal ketika ada mikroba ataupun infeksi virus. Ini gambaran dari sel yang akan melakukan fagositosis. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, adanya kemotaksis, yaitu adanya mikroba yang dia akan tertarik ke membran sel, kemudian akan difagosit. Setelah menempel bisa dengan reseptor yang spesifik, tentu saja ada penempelan mikroba ataupun antigen, partikel-partikel yang lainnya dengan reseptor dia akan diingesti itu dimasukkan. Jadi akan ada lipatan dari membran sel membentuk fagosom. Yang ketiga, ketika lipatan itu sempurna, dia akan lisis masuk ke dalam sitoplasma membentuk fagosom. Jadi lingkaran yang di dalamnya ada mikrobanya atau partikel asingnya. Setelahnya akan berfusi bersatu dengan lisosom. Lisosom ini organela yang banyak mengandung enzim hidrolase. Dari penggabungan lisosom dan fagosom akan membentuk fagolisosom. Akhirnya enzim-enzim yang ada di dalam lisosom dia akan mendigesti mikrobanya. Setelah ada fagolisosom, maka tadi akan didigesti mikrobanya. Hasil dari digesti ada yang akan didaur ulang dipakai oleh sel, contohnya asam amino spesifiknya akan dipakai di dalam sel untuk kebutuhannya, dan juga ada residualnya, ada sisa produk sisanya. Nah, produk sisanya akan dikeluarkan dari sitoplasma. Ini animasi dari proses fagositosis. Yang pertama, dia akan menempel dengan membran plasma atau membran sel. Berikutnya terjadi folding atau pelipatan dari membran plasma mengelilingi dari antigen atau mikrobanya, benda asing Yang ketiga, membran plasma di bagian yang C, membran plasmanya sudah membentuk fagosom. Jadi membran plasmanya akan terpisah masuk ke dalam membentuk fagosom. Selanjutnya fagosom akan fusi bergabung dengan lisosom. Akhirnya didegradasi. Setelah terbentuk fagolisosom, maka enzim-enzim hidrolase yang banyak terdapat di lisosom akan mendegradasi mikroba atau antigen-antigen yang tadi sudah
di fagosit. Ini kalau kita lihat gambaran dari mikroskop elektron ya, ada sel fagosit yang sedang menyelimuti, akan memakan, akan memfagosit sel yes. Untuk sel fagositik itu ada makrofag, kita punya makrofag, kita punya neutrofil, ada eosinofil dan sel dendrit. Mereka memiliki kemampuan ini, dan mereka yang berdiri sebagai pertahanan pertama ketika ada infeksi akut pada fase respon cepat. Mereka ini bagian dari imunitas bawaan. Ini fungsi dari makrofag. Jadi makrofag di sini bertemu dengan bakteri, ya. Selanjutnya makrofag akan mengingesti, dia akan memfagosit bakterinya, bakterinya akan mengeluarkan endotoksin. Kemudian ada interleukin. Interleukin adalah protein proinflamasi yang dia akan bekerja di blood vessel, di pembuluh darah, ditransferkan ke pembuluh darah ya. Setelah ditransferkan ke pembuluh darah, akan ikut bersirkulasi sampailah ke hipotalamus, sehingga mengaktifkan set point dari demam. Akhirnya setelah makrofag mengingesti bakteri, kemudian melakukan degradasi bakteri, terbentuklah interleukin 1, dibawa ke sirkulasi sampai ke hipotalamus, akan mengaktifkan set point suhu, sehingga jadi ada alarm bagi tubuh, oh saya ternyata ada infeksi benda asing, ada infeksi bakteri, set point tubuhnya akan meningkat. Sel makrofag yang berfungsi sebagai sel fagosit. Tadi makrofag ketika ada bakteri, ada virus, ada mikroba di luar pembuluh darah, ya, berada di jaringan, maka makrofag akan keluar menuju jaringan tersebut, melewati porus yang ada di sel endotel. Sel endotel ini sel selapis penyusun dari pembuluh darah. Porusnya terbuka, ada celah, maka makrofag akan migrasi, ya, menuju ke lokasi yang terinfeksi.